Selamat datang di wisata Sungai Ciharus. Oke teman-teman, jadi di bawah sana ini ada sungai. Nah, kita tinggal turun. Cuman di portal tuh, kayaknya portalnya bisa dibuka sih teman-teman. Sepertinya destinasi wisatanya sudah terbengkalai. Sebentar, ini ada landmark. Oke, nggak ada ya. Oke teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya. Ini adalah episode kedua dari perjalanan Bandung menuju Garut via Danau. Dan untuk konten kali ini saya berada di Desa Danau, Kabupaten Garut. Dan rencananya saya akan pulang ke arah Bandung via Cijapati. Saya saat ini berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, teman-teman. Sebentar, Kampung KB. Dan seperti inilah suasana di desa mana nih? Kalau kita lihat di Google Maps, namanya kita mengarah ke Danau Loak Terusan. Sepertinya masih di Desa Danau ya. Kita akan mengarah ke Cijapati. Jadi dari sini kita akan masuk ke jalan raya Ranca Salak. Kita nggak akan masuk ke Jalan Nasional 3 dan akan melanjutkan perjalanan ke arah Bandung via Cijapati yang pastinya memiliki vibes tersendiri. Walaupun saya sudah pernah mengontenkan jalur alternatif Cijapati ini dari arah kota Bandung. Saya sudah pasang pinpoint ke arah Jalan Raya Cijapati. Kurang lebih 14 menit lagi. Sebentar, dari sini kita belok ke kiri justru. Oke. Jalannya sempit ya. Kita sabar aja deh. Nah, oke, jalannya cukup rusak. Kalau bisa kita salip teman-teman. Yuk, kita salip dulu. Di sini airnya tuh wah jernih banget teman-teman tuh. Ih. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan konten ini saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya ya. Semoga ibadahnya lancar dan mendapatkan keberkahan. Hari ini adalah hari pertama bulan puasa di tahun 2025 ya. Saat ini tanggal 1 Maret 2025. Wih, itu landscape-nya asik banget teman-teman. Keren banget tuh. Nah, dari Desa Danau ke arah Cijapati jalurnya seperti ini. Saya nggak tahu nih akses jalan mobilnya lewat mana ya. Sebentar, kalau bisa kita salip deh. Jalannya cukup sempit teman-teman. Punten. Satu 1,4 km lagi ke arah Jalan Raya Ranca Salak.
Asik ya. Suasana seperti ini nih. Nah, kayaknya di sini bisa masuk jalur mobil. Sudah ada mobil yang terparkir. Oke. Perjalanan kita masih cukup panjang melewati jalan yang seperti ini nih. Kondisinya cukup memprihatinkan, tapi masih oke sih teman-teman. Enggak, ya kalau jalan perkampungan begini sih walaupun rusak tapi masih oke lah. Suasana seperti ini tuh sudah jarang banget nih di kota Bandung. Wah, di sini jalannya cukup lumayan. Gak salah tuh mobil masuk lewat sini ya. Oke, kita sudah masuk jalan besar. Nah, dari sini kita lurus. Kita sudah masuk di jalan Nangoh. Karena G-nya 1. Gak tahu nih pelafalannya bener atau enggak. Nah, Kadungora Rancasalak. Ini angkot. Oke. Sekarang jam 10.12. Nah, jalan Nango Tonggo ternyata. Tapi di sini masih adem teman-teman ya. Sekarang jam 10.12. Ya, sedikit hangat sih. Matahari sudah mulai bersinar. Nah, di depan kita sudah masuk Jalan Raya Rancasalak. Tuh, teman-teman. Ih, keren banget. View-nya asik banget nih dari desa ini nih. Ini desa apa sih teman-teman namanya? Oke, namanya Desa Rancasalak ternyata. Tuh, landscape-nya asik banget. Kampung Sukasari, Desa Rancasalak. Oke, kita sudah masuk Jalan Raya Rancasalak. Dari sini belok ke kiri, belok kanan kita sudah masuk Cijapati. Nah, kalau ibu-ibu penguasa jalanan seperti itu tuh teman, belok ke kanan tapi ngambilnya kiri. Oke, depan kita langsung belok kanan, kita masuk ke Cijapati. View seperti ini kan kita nggak dapat ini kalau misalnya kita jalan dari Bandung. Ini adalah view yang berbeda teman-teman. Dan saya belum pernah mengambil jalur ini. Kalau dulu sih ya pernah, cuma belum pernah mengontenkan teman-teman jalur Cijapati dari Garut. Cuacanya cukup cerah ya. Tuh. Ih. Nah, landscape-nya kan beda, teman-teman. Tuh. Kalau dari sini kita bisa melihat pegunungan atau perbukitan. Kalau dari Bandung kita langsung lihat landscape-nya perkampungan gitu kan. Nah, kalau dari Kabupaten Garut kita akan menanjak dulu sebelum nantinya turun.
Jadi baik dari Bandung atau dari Garut, Jalan Raya Cijapati itu punya vibes-nya tersendiri, yang pasti nggak kalah menarik, teman-teman. Sebelah kanan ada pondok kopi, sepertinya perkebunan kopi gitu, tapi ada restonya. Nah, selama ini kita kan nggak memperhatikan ya, ternyata di sebelah kiri ini ada banyak batu-batu yang menjulang ke arah jalan. Karena kalau kita dari arah Bandung itu fokus kita tuh untuk pengereman. Oke, mulai menanjak. Kita kurangin sedikit deh tenaganya supaya bisa lebih menggigit di area CVT. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan terus menanjak. Bahkan ada satu tanjakan yang cukup lumayan tuh di arah depan sana tuh teman-teman. Sip. Ada lubang, hati-hati. Jadi Jalan Raya Cijapati itu tidak semulus yang kita pikirkan tuh. Keren banget kan landscape-nya tuh. Wih. Jadi kalau via danau itu kita lebih dekat ke arah bukit atau gunung di sana. Kalau Cijapati kita lebih dekat ke arah bukit atau gunung di sini. Ini kalau nggak salah Gunung Guntur dan Gunung Gede. Sebelah kiri itu Gunung Guntur, sebelah kanan Gunung Gede. Nah, jalurnya seperti ini teman-teman, berkelok-kelok. Tuh, keren kan? Nah, kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, Jalan Raya Cijapati ini sempat rame karena ada rekan kita ya, driver in drive yang dibegal. Jadi ada konsumen, dia ordernya tuh sore hari. Biasa order tuh jam 3 ke atas, teman-teman. Nah, ada rekan kita sudah berumur, ambil ordernya dan ternyata dibegal di sini. Infonya sih yang begal itu masih warga Garut, teman-teman. Jadi dia order itu dari Sapan, dari Gede Bage, dan selalu di sana. Beberapa kali ada order yang masuk. Jadi pada kesimpulannya, saya tidak merekomendasikan jalur sini untuk di explore di sore hari ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, info yang saya dapat, jalur ini lumayan rawan juga. Kalau dulu sih ramai, karena ini kan jalan alternatif. Tapi belakangan ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, mungkin ramainya hanya di momen-momen tertentu, ketika momen arus mudik atau arus balik. Itu aja, teman-teman. Nah, di Cijapati ini tuh ada salah satu destinasi wisata yang sudah terbengkalai. Kalau nggak salah namanya Cijapati Wonderland. Nanti kita akan lintasi. Nah, di sini tanjakannya cukup lumayan. Tapi kayaknya bukannya ini deh. Ada satu, kalau dari arah Bandung itu turunannya tuh cukup panjang dan cukup ekstrim. Artinya kalau dari sini tanjakan, teman-teman. Nah, jalur Cijapati ini kalau misalkan minggu pagi selalu dipakai menjadi jalur San Mori. Nah, banyak capung di sini ya. Makanya akan ada banyak tempat-tempat ngeres, ngopi.
Dan karena dulu jalur ini juga adalah jalur alternatif yang cukup ramai ya, seperti ini. Walah. Ada telepon. Sebentar, kita tolak dulu deh. Oke, seperti ini nih viewnya. Lah, ini mau dipasang apa ya? Apakah destinasi wisata? Tuh, bentuk-bentuknya tuh kayak bentuk-bentuk daun seperti itu. Oh alah. Nah, di sini tuh kalau dari arah kota Bandung ya, landscape-nya tuh asik banget. Tapi kalau ini ada destinasi wisata artinya tertutup tuh teman. Tuh. Ini kalau sebelumnya itu ya menjulang tuh, keren tuh. Tuh. Sayang banget ya. Tapi semoga sih dengan adanya destinasi wisata, jalur ini kembali ramai teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelah kanan Taman Zandea. Nah, di sini ada tempat ngopi juga. Rasanya kayak beda ya kalau misalkan dibalik gitu teman. Saya aja jadi pangling gitu ya, karena belum pernah juga riding pakai motor. Waktu itu saya dari Garut itu ke arah Bandung via Cijapati naik truk tuh teman. Jadi zaman-zamannya masih suka main bola antar kampung tuh. Nah, karena dulu masih belum ada lingkar Nagrek, jadi di sekitar Nagrek tuh kerap kali macet ya. Jadi kita ambil jalur alternatif ini. Nah, mungkin akan agak familiar itu kalau nanti udah di depan sana tuh, setelah banyak tempat ngeres yang biasa dijadiin tempat ngeresnya anak-anak San Mori ke arah Cicalengka. Nah, itu mungkin sudah tidak asing karena saya udah pernah ngontenin juga waktu masih pakai GoPro 4, ngontenin Cijapati sampai ke arah tempat ngeres, saya balik lagi. Nah, kalau dari Bandung kita akan bisa melihat view bukit di sana tuh, yang justru dari sini nggak kelihatan ya. Ya, mungkin nanti saya akan simpulkan kalau jalur Cijapati itu, kalau saya tangkap ya, mungkin lebih bagus itu ketika teman-teman explore dari arah Bandung ya. Karena kalau dari arah Garut, kita kan mengarahnya ke arah Cicalengka ya. Cicalengka Majalaya, yang mungkin lebih banyak itu justru perkampungan. Jadi ya view-nya nggak akan menemukan view-view seperti di sebelah kiri nih. Warung-warungnya tutup ya teman-teman. Ya mungkin karena ini hari pertama juga di bulan puasa. Sebelah kiri ini, oh ini kebun tomat teman-teman. Oke, kita masuk Kecamatan Cikancung. Nah, kalau kita lihat di Google Maps ya tuh, jalur Cijapati itu kayak keriting teman-teman, kayak benang kusut. Saya juga agak bingung kenapa jalur ini dijadikan jalur buat anak-anak San Mori gitu.
Padahal jalurnya tuh kayak benang kusut gitu teman-teman. Dan lebar jalannya tuh nggak besar ya, jadi sempit gitu tuh. Terus sesekali ada truk-truk juga yang melintas. Makanya kalau misalnya di hari Minggu, kalau lagi San Mori, waduh di sini padat banget ya. Nah biasanya truk-truk yang melintas ke sini kemungkinan besar dari Garut, mereka memang mau ke arah Majalaya atau Laswi Cipara ya, atau Bale Endah atau Soreang. Jadi mereka nggak harus memutar, kecuali kalau misalnya menggunakan akses jalan tol ya lebih dekat lewat jalan tol teman-teman. Kalau kita menyalip di sini tuh agak PR banget ya, karena ya seperti ini tuh. Jalurnya tuh berkelok-kelok banget teman-teman. Dan jalannya pun tidak bisa dibilang mulus ya. Tuh. Seperti ini nih, berkelok-kelok. Bahkan ada lubang juga tuh. Yuk kita coba salip truk di depan kita ini nih teman-teman. Oh iya, kalau nggak salah di depan tuh ada tambang juga deh. Iya, ada lahan pertambangan juga. Jadi nggak aneh kalau di sini banyak truk-truk besar. Nah jalurnya seperti ini teman-teman. Sepertinya kita sudah melewati tanjakan yang saya rasa cukup ekstrim gitu ya. Cuman saya nggak menyadari itu mungkin. Karena kan kalau dari Bandung itu turunannya lumayan. Tapi kalau dari Garut ya mungkin setelah menanjak saya rasa tanjakannya nggak seperti yang saya bayangkan ya. Kalau ini sih udah mendekati ke arah Cicalengka teman-teman. Dan untuk konten kali ini saya nggak akan lanjut sampai ke Bandung sepertinya. Dan kemungkinan besar saya akan ambil jalan via Ranca Ekek ya. Saya nggak akan motong jalan ke arah Majalaya lagi. Kita lanjut aja ke Ranca Ekek. Jadi dari sini kita lanjut ke Cicalengka, keluar Ranca Ekek, tepat di area Parakan Muncang. Kalau saya rasa di momen hari pertama bulan puasa ini jalanan masih sepi. Ini banyak banget anak-anak kelelawar ya yang masih hilir mudik. Barusan juga ada yang sempat diem di celana saya teman-teman. Masih cukup asri berarti ya. Nah seperti ini nih jalurnya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri kan. Sebentar, kita harus pastikan aman untuk menyalip. Karena ini tuh belokannya cukup unik gitu. Setelah belok lagi gitu kan. Dan ini kontur jalannya terus turun ya. Turun terus sampai ke arah Jalan Raya Majalaya Cicalengka. Kalau kita ke kiri kita bisa balik lagi ke Danau. Jadi perjalanan kali ini sebenarnya nggak terlalu panjang. Wih, itu agak serem tuh. Bambu kering ya. Dia nyangkut di kabel listrik teman-teman. Ya seperti ini nih jalurnya. Tapi buat teman-teman yang bosen pakai jalan nasional 3 ya bisa sih gunakan jalur ini sesekali. Tapi saran saya jangan melintas di sore ke arah malam ya, karena di sini sepi dan sebelah kiri kampung sapi teman. Saya lanjut lagi, jalan ini sepi
terus minim pencahayaan ya, dan kabarnya itu rawan tindak kejahatan. Nah, harusnya begitu memang. Ini kan banyak sisa-sisa muatan nih yang jatuh-jatuh ke jalan, ini bahaya, harus dibersihkan. Nah, sebentar nih, kok kita nggak menemukan landmarknya yang Cijapati Wonderland ya? Takutnya udah kelewatan teman-teman. Karena kalau dulu tuh ada gitu, seingat saya tuh ada. Kita udah lama juga nggak melintas di Cijapati ini. Nah, dari sini sudah dekat nih ke arah Jalan Raya Cicalengka Majalaya ya. Mungkin hal positifnya ketika menggunakan jalur alternatif ini dari Garut, karena jalannya menurun, ya mungkin lebih irit bensin aja ya. Terus lebih santuy aja gitu, kita nggak terlalu banyak tarik gas. Barusan sebelah kanan ada apa tuh? Nah, oh ini ada kolam renang nih, kolam renang Cijapati. Oh kayaknya bukan Wonderland deh, water park deh. Jadi pinpoint dari pelaku pembegalan itu dia ke ini nih, waterboom Cijapati kalau nggak salah, betul. Dari sini kita sudah dekat ke arah Jalan Raya Majalaya Cijapati. Tuh teman-teman, saya pasang pinpointnya ke arah rumah langsung, tembakin langsung ke arah rumah. Jadi 56 menit lagi tuh ke arah rumah teman-teman. Oke, saya rasa cukup mungkin ya untuk konten kali ini. Setidaknya saya nggak penasaran, saya sudah coba explore jalur Cijapati dari Garut ke arah Bandung. Kalau biasanya saya gunakan dari Bandung ke arah Garut. Kesimpulannya yang saya bisa berikan sama teman-teman, jalur ini lebih menarik ketika teman-teman akses dari Bandung ke arah Garut. Teman-teman akan menemukan landscape yang menarik. Dan untuk teman-teman yang mungkin menggunakan jalur ini dari Garut ke arah Bandung, lebih tepatnya sebagai jalur tercepat aja mungkin ya. Apalagi buat teman-teman yang dari Garut itu ke arah Majalaya, ke arah Sapan, Bale Endah, Banjaran. Nah, mungkin jalur ini adalah jalur tercepat, apalagi kalau teman-teman menggunakan motor. Kalau menggunakan mobil, teman-teman masih bisa menggunakan akses jalan tol kayak gitu. Dan seperti biasa, saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Dan tidak lupa kembali saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini adalah hari pertama di bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadahnya mendapatkan keberkahan dan dilancarkan. Dan sampai berjumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Di depan sudah masuk Jalan Raya Cicalengka Majalaya. Dan buat teman-teman yang belum nontonin episode pertama, yang merupakan satu rangkaian perjalanan dari episode kali ini, jadi sebelumnya saya akses jalan alternatif via Desa Dano, adalah sebuah jalur alternatif dari Bandung menuju Garut yang
tidak banyak orang tahu dan tidak direkomendasikan karena mungkin akan ada banyak perlambatan. Untuk saat ini jalurnya sudah lebih baik dan view-nya pun cakep. Teman-teman yang butuh healing, teman-teman boleh coba. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih dan sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Di depan sudah Jalan Raya Majalaya Cicalengka.